Puluhan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas di RSUD Selebe Solo, Kota Sorong mendatangi kantor wali kota untuk mempertanyakan hak mereka. 978 calon siswa Bintara reguler penerimaan Polda Papua Barat mengikuti tes dasmani. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, puluhan tenaga kesehatan dari 10 puskesmas dan RSUD Selebe Solo Kota Sorong mendatangi kantor wali kota untuk mempertanyakan hak mereka berupa pembayaran intensif COVID-19 di 2 bulan terakhir tahun 2021 dan TPP di tahun 2022. Para tenaga kesehatan ini awalnya berkumpul di RSUD Selebe Solo dan kemudian menuju ke kantor wali kota untuk mempertanyakan hak mereka. Mereka kesal karena pemerintah tidak memperhatikan hak mereka. Total insentif dan TPP tenaga kesehatan ini mencapai 2 miliar. Bahkan, akibat aksi ini sejumlah pelayanan di rumah sakit tidak berjalan dengan baik. Yani, salah satu nakes, mengatakan kedatangan mereka ke kantor wali kota Sorong ingin bertemu wali kota Lambert Jitmau untuk mempertanyakan insentif COVID-19 2 tahun terakhir belum dibayarkan. Terkait apa? Kami minta TPP tukin yang 50% dan insentif COVID nakes yang belum terbayar seluruh yang 2021. Iya. Sejak kapan ini, Bu? Kalau TPP kan tahun ini 2022. Insentifnya? Insentif apa? COVID. Kalau 2021 kurang 2 bulan. Kurang bulan. Iya. Itu November Desember. Ibu, hasil pertemuan dengan 50% itu kan dari menurut keputusan yang dari Jokowi THR itu kan ada tambahan di gaji kita 50%. Ya, itu belum. Sementara itu, Wali Kota Sorong sudah memanggil perwakilan tenaga kesehatan dan meminta mereka untuk datang kembali pada Senin pekan depan untuk bertemu dengan OPD terkait agar mereka menyelesaikan hak mereka. Usai mendapatkan arahan wali kota, tenaga kesehatan ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kemarin saya panggil kepala dinas, saya perintahkan ini proses berjalan. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan bisa ada perhatian, yang penting sabar. Dan juga kita pahami sistem pengelolaan keuangan daerah ini dari waktu ke waktu. Tahun ini kan agak lain. Dulu ada Sinda. Kali ini tidak seperti dulu. Akhirnya staf di keuangan ini mereka betul bekerja teliti mengikuti sesuai dengan pertamanya yang berlaku di tahun ini. Jadi itu aja keterlambatan di sini. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi pandemi COVID-19, namun penggunaan masker tetap berlaku di ruangan tertutup dan transportasi publik. Kebijakan pelonggaran masker bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, juru bicara COVID-19 Papua Barat Dr. Arnold Tiniap mengatakan, instruksi Presiden terkait pelonggaran masker merupakan perkembangan yang baik. Namun demikian, masyarakat tidak boleh lengah seperti di tempat umum. Masyarakat harus tetap menggunakan masker. Arnold menyebutkan walaupun status pandemi COVID-19 di Papua Barat mengalami penurunan dengan persentase kesembuhan mencapai 98%, tetapi masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Arnold mengaku Papua Barat sendiri belum mendapatkan surat edaran pelonggaran penggunaan masker yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Presiden, kalau kita di luar ruangan itu berarti maksudnya bukan berarti pada saat kita di luar ruangan terus kemudian dengan banyak kerumunan masyarakat, tetap kita harus pakai. Ya, jadi bukan berarti di luar ruangan harus lepas masker, tidak. Jadi kita lihat dari situasi di mana misalnya pada saat kita ada berkomunikasi dekat dengan orang lain dalam satu kelompok yang lebih padat komunitasnya, kita harus pakai masker. Bapak, surat edarannya sudah keluar ke Bapak? Surat edarannya sudah dikeluarkan ke Bapak? Yang di Papua Barat kita belum, tapi yang secara nasional sudah dikeluarkan.
Bapak untuk situasi pandemi di Papua Barat sudah ini? Ya, kita lihat dari data kita di bulan terakhir ya, secara berangsur-angsur kita sebenarnya semakin turun kita punya data kasus. Berapa persen itu Bapak kalau? Sekarang kan persentase kesembuhan kita kan 98%. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta para bupati dan wali kota terus memberikan atensi penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat. Walaupun saat ini angka positif menurun, percepatan penanganan COVID-19 serta percepatan vaksinasi ini menjadi skala prioritas selama menjabat Gubernur Papua Barat. Untuk kami laksanakan penanganan pandemi COVID-19 karena walaupun sekarang ini terpantau landai, tetapi perlu menjadi atensi kita semua. Ya, kenapa? Karena ada dua hal yang diharapkan, yaitu pengendalian dengan dua cara, yaitu protokol kesehatan, ada 3M, ada 5M ya, kemudian juga dengan vaksinasi. Vaksinasi itu juga menjadi prioritas kami dalam tugas-tugas ke depan ini. Dalam catatan saya, sampai dengan hari Kamis kemarin, yang dilaporkan oleh staf, bahwa posisi aktif pandemi COVID di Papua Barat, dari 23 kasus yang masih aktif, itu di Bintuni yang tercatat masih 13 kasus, kemudian Fakfak 3, Kota Sorong 2, dan 34. Selain pengendalian mendorong pemulihan ekonomi di masyarakat, dengan merealisasi APBD dan stimulus dengan menggandeng sektor swasta, diharapkan ekonomi warga bisa berangsur pulih. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, tenaga kesehatan merupakan pahlawan kemanusiaan yang harus diperhatikan karena mereka lah yang berada di garda terdepan untuk melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel perdana di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur berharap kepada OPD terkait agar hak tenaga medis harus diperhatikan. Karena tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang berada di garis terdepan dalam menjalankan tugas negara menyelamatkan masyarakat yang terkena COVID-19. Di sisi lain, saat ini berbagai petugas lagi gencarnya melaksanakan serbuan vaksinasi pada masyarakat yang dilaksanakan setiap hari, dengan satu tujuan, yakni menyelamatkan masyarakat Papua Barat dari ancaman COVID-19. Tenaga kesehatan, nanti Bapak Sekda, para asisten, Pak Kepala Dinas Kesehatan, tolong pertama jawab sama saya, apakah penyelesaian hak-hak tenaga kerja kesehatan sudah dilaksanakan atau belum? Belum. Ya, karena itu sangat relevan dengan tugas dan peran tugas pokok mereka. Ini akan sangat juga mengganggu bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap COVID-19, Omikron, dan lain sebagainya. Tapi juga untuk hal yang tadi saya sebut nomor 2, yaitu vaksinasi. Di tenaga kerja, tenaga kesehatan maksud saya adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang memang kita harus perhatikan beliau-beliau dengan bersama. Saya paham saudara-saudara juga mengalami kendala, hambatan tentang masa 2 tahun ini. Karena ada banyak anggaran-anggaran yang harus direfocusing. Ya, tidak 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Tetapi yang jauh memiliki peranan itu, saudara kita nakes itu. Mereka berjibaku langsung dengan segala risiko. Waterpauw menghimbau kepada aparatur sipil negara untuk menjadi contoh mensukseskan program vaksinasi dengan memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Mensukseskan vaksinasi ya, vaksinasi. Mohon dengan sangat saudara-saudara yang punya famili, keluarga, andai tolan, ingatkan, ada 2 hal dalam menangani berbagai penyakit, terutama COVID-19 dan Omikron,
Dan mungkin ada beberapa penyakit baru lagi yang lain akan datang. Selain protokol kesehatan dengan 3M, 5M, itu merupakan upaya kita menangkal masuknya virus dari luar. Tetapi yang utama sebenarnya adalah vaksinasi. Itu upaya untuk memperkuat tubuh masing-masing orang. Jadi kasih tahu sama kita punya orang tua, kasih tahu sama kita punya mama Madora, kasih tahu sama kita punya adik-adik kakak semua, perlunya vaksinasi itu. Sementara itu, Dr. Arnold Tiniap, Direktur Utama Rumah Sakit Provinsi Papua Barat saat diwawancarai terkait insentif tenaga kesehatan menjelaskan bahwa insentif nakes bersumber dari APBN dan juga APBD. Dan isu tentang insentif merupakan isu nasional yang diangkat karena ada beberapa daerah yang belum melaksanakan dengan baik. Untuk itu di provinsi bersumber dari APBD. Dan semuanya sudah dibayarkan sehingga sampai saat ini tidak ada masalah. Mereka tadi itu karena itu kan menjadi isu nasional ya, perhatian pemerintah baik. Itu kan untuk insentif itu ada dua, jadi yang bersumber APBN melalui Kementerian Kesehatan dan APBD. Jadi sebenarnya yang jadi isu itu ada beberapa daerah yang bersumber APBN kemudian belum terbayarkan. Sebenarnya itu dari masalah administrasi juga bisa terjadi karena dari masing-masing layanan itu mereka belum mengirimkan daftar ke Kementerian Kesehatan karena memang prosesnya harus betul-betul ada verifikasi betul siapa yang melakukan pelayanan langsung dengan proses COVID itu yang dibayarkan. Dr. Arnold juga menghimbau agar seluruh masyarakat harus dapat menghargai para tenaga medis di Papua Barat yang telah melayani masyarakat dengan baik, khususnya bagi para tenaga medis yang berada di daerah pedalaman. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 978 calon siswa Bintara reguler penerimaan Polda Papua Barat mengikuti tes jasmani yang dilaksanakan dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2022. Tes jasmani berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2022 yang berlangsung di lingkungan Mapolda Papua Barat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, tes yang berlangsung sejak hari ini diikuti sebanyak 978 calon siswa Bintara reguler dari seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Adam menambahkan, tes jasmani ini langsung bisa diketahui oleh para casis dan transparan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditutupi selama proses penerimaan casis Bintara Polri tahun 2022. Proses penerimaan Bintara Polri ya, untuk reguler dalam tahun 2022. Sampai saat ini yang sudah lolos sekarang sedang mengikuti tes jasmani, total semua ada 978 personil casis, calon casis ya, yang sedang mengikuti tes. Tes ini dilaksanakan secara transparan, jadi hasilnya langsung dicatat di papan, jadi para peserta langsung bisa melihat hasilnya, sehingga udah nggak ada lagi yang ditutup-tutupi dalam proses seleksi Bintara Polri. Untuk pelaksanaan keselamatan dan jasmani ini berapa hari? Ini dari personil yang 900 tadi itu, yang casis yang masih mengikuti tes, itu terbagi menjadi 3 hari. Jadi satu hari sekitar 300-an dalam pelaksanaan tesnya. Sementara itu, Kabak Pengendalian Personil Biro SDM Polda Papua Barat AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan, kuota sementara berdasarkan telegram Mabes Polri penerimaan casis Bintara di lingkup Polda Papua Barat sebanyak 234 orang. Kuota sementara berdasarkan telegram itu adalah 234, yaitu sementara kuota yang telah dipemberitahuan oleh Mabes Polri, karena ini adalah reguler ya, yang reguler. Terdiri dari Polwan berapa? Dan Oh nanti akan dipisah. Nah kalau Polwan informasinya di Perpu 7. Untuk tesnya ini berapa lama? Tesnya selama 3 hari. Hari ini juga masih ada yang Bintara Bakomsus masih dilaksanakan di SMA 2 sebanyak 197 itu dilaksanakan di 107 itu dilaksanakan di SMA 2. Mereka ada kegiatan yaitu uji kompetensi dan tes wawancara. Adapun tes jasmani meliputi lari selama 12 menit, push up, sit up, lari shuttle run, restok, dan khusus renang yang dipusatkan di kolam renang Bakaro. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Bupati Hermus Indo Selasa siang melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemda Manokwari. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Manokwari melantik pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkup Pemda Manokwari yang berlangsung siang di Aula Sasana Karya Kantor Bupati. Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemda Manokwari, Wakil Ketua DPRD, Sekda Manokwari, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati, kemudian pengambilan sumpah janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan arti pentingnya pelantikan yang berlangsung merupakan kelanjutan dari agenda pemerintah, yakni konsolidasi yang dilakukan dalam rangka memastikan kinerja pemerintahan. Arti penting dari pelantikan pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari pada hari ini adalah secara substantif pelantikan hari ini merupakan kelanjutan dari pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sebelumnya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan agenda pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari, yaitu konsolidasi birokrasi pemerintah daerah secara menyeluruh dan juga konsolidasi pembangunan untuk memastikan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari dapat ditingkatkan, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari dapat ditingkatkan. Pengisi jabatan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dengan demikian diharapkan produktivitas kinerja pemerintahan dapat ditingkatkan dan mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga Bupati menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk siap mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan bekerja jujur, loyalitas, serta menjadi pemimpin yang baik. 3-4 untuk bekerja secara inovatif dan juga produktif dan jangan terjebak dalam rutinitas serta praktek-praktek yang merugikan diri sendiri, keluarga, tetapi juga pemerintah daerah. Bekerjalah secara disiplin dan jujur terhadap tugas Tuhan dan pemimpin yang mempercayakan Anda untuk menjadi pimpinan atau pejabat hari ini. Yang kedua, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada tugas dan pimpinan. Yang ketiga, tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga rahasia negara dan juga rahasia jabatan. Yang keempat, jadilah pemimpin yang baik yang bisa memberdayakan seluruh staf yang ada di dalam. Kita harus percaya bahwa kita tidak selamanya ada di jabatan itu. Kita akan bergeser dari jabatan itu, tetapi kita pastikan sudah ada orang yang bisa kita kaderkan di setiap posisi yang kita pimpin, supaya setelah kita bergeser dari itu ada yang bisa memiliki kemampuan untuk menggantikan kita. Bupati juga dengan tegas mengingatkan kepada penjabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pengawas yang baru saja dilantik bahwa jabatan yang diperoleh adalah berkat dari Tuhan. Kesempatan dan posisi jabatan yang diperoleh tanpa ada unsur money politik dan juga pungli dalam setiap proses. Oleh sebab itu, semua penjabat yang dilantik hari ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.